Dalam sepak bola, ada satu kenyataan pahit yang jarang dibicarakan, bahwa bakat saja tidak pernah cukup. Banyak pemain hebat hilang tanpa jejak, bukan karena mereka buruk, tetapi karena waktu, keputusan, dan keadaan tidak berpihak. Dan di antara ribuan nama yang hampir menghilang itu, ada satu yang memilih tetap bertahan. Ketika semuanya seolah berkata, cukup sampai di sini. Ia adalah Kenan Yildiz. Hari ini ia adalah nomor 10 Juventus. Namun, sebelum semua sorotan itu, ia hanyalah seorang anak yang pernah ditinggalkan oleh mimpi terbesarnya sendiri. Kenan Yildiz lahir pada tanggal 4 Mei tahun 2005 di Regensburg, sebuah kota tenang di Bavaria, Jerman. Ia tumbuh di rumah sederhana, dengan dua budaya yang hidup berdampingan. Ayahnya membawa semangat Turki, emosional, penuh gairah, keras kepala. Ibunya sendiri membawa karakter Jerman, tenang, disiplin, terstruktur. Sejak kecil, Kenan pun terbiasa berada di tengah. Tidak sepenuhnya di Jerman dan tidak sepenuhnya di Turki. Namun justru dari situlah karakternya terbentuk. Ia belajar satu hal penting sejak dini. Untuk bertahan, kamu harus bisa beradaptasi. Berbeda dari anak-anak lainnya, Kenan bukan tipe yang suka menjadi pusat perhatian. Ia jarang berteriak, jarang memamerkan diri. Namun saat bola menyentuh kakinya, semuanya berubah. Pelatih di klub kecil itu, yakni Salen Regensburg, mulai menyadari satu hal. Kenan selalu tahu apa yang akan terjadi 1 detik ke depan. Di Jan Regensburg, Kenan mulai merasakan struktur sepak bola yang lebih serius. Latihan tidak lagi sekedar bermain. Setiap sentuhan dinilai, dan setiap kesalahan dicatat. Disinilah Kenan belajar menerima kritik, belajar kalah, dan belajar bangkit. Dan tanpa ia sadari, mata-mata besar mulai memperhatikannya. Lalu pada tahun 2012, Kenan baru berusia 7 tahun. Sebuah undangan datang, bukan dari sembarang klub, Bayern Munchen. Bagi banyak anak, ini adalah mimpi tertinggi. Namun mimpi itu datang dengan harga mahal. Karena di Bayern Munchen, setiap harinya adalah kompetisi. Di Akademi Bayern Munchen, Kenan pun tumbuh. Bukan hanya fisik, tetapi mental. Ia menjadi kapten di beberapa level usia. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tenang, bukan vokal, tapi dihormati. Namun Bayern Munchen bukan klub yang romantis. Mereka tidak jatuh cinta pada proses. Mereka jatuh cinta pada hasil instan. Lalu di musim 2021-2022, tahun terakhir Kenan di Bayern Munchen di usia U19. Statistiknya pun bagus. Ia menciptakan 6 gol, 8 assist dalam 20 pertandingan. Namun sepak bola elit seringkali tidak berbicara tentang angka. Ia bicara tentang proyeksi. Dan Bayern Munchen pun tidak melihat Kenan sebagai masa depan untuk mereka. Pada bulan Juli tahun 2022, tidak ada perpisahan megah, tidak ada video kenangan, kontrak tidak diperpanjang. Bayangkan, 10 tahun hidupmu di satu tempat, lalu semuanya pun berakhir tanpa pelukan. Banyak pemain yang hancur di titik ini
Banyak yang berhenti percaya, namun Kenan memilih diam. Namun di dalam dirinya ada api kecil yang belum padam. Pada saat itu, Barcelona datang dengan nama besar, dan Juventus datang dengan janji jalan panjang. Kenan tidak memilih yang paling glamor, ia memilih yang paling jujur. Juventus pun berkata, "Kamu harus berjuang dari bawah." Dan Kenan menjawab, "Aku siap." Di Juventus Next Gen tidak ada romantisme. Seri C itu lapangannya buruk, backnya kasar, tekanan mental tinggi, tidak ada sorotan kamera, tidak ada media besar. Disinilah mental Kenan diuji. Ia pun belajar menerima tackle keras, belajar jatuh, belajar untuk bangkit, dan perlahan ia pun mulai mendominasi. Dalam 14 pertandingannya, ia pun menciptakan 7 gol. Bukan angka sensasional, tapi cukup untuk satu hal: Juventus percaya. Dan ketika klub sekelas Juventus mulai percaya, jalan menuju panggung besar pun terbuka. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2023, di Stadion Friuli, Udinese versus Juventus. Juventus sudah unggul, dan di bangku cadangan tampak tenang. Lalu di menit ke-85, sebuah keputusan sederhana yang mengubah hidup seorang anak 18 tahun. Nama Kenan Yildiz pun dipanggil, masuk menggantikan Dusan Vlahovic. Bukan sekedar debut, ini adalah titik tanpa jalan kembali. Kenan sendiri tidak mencetak gol malam itu. Ia tidak membuat assist, namun ia melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia tidak takut. Sentuhan pertamanya pun bersih, gerakannya tenang, keputusannya cepat. Di usianya 18 tahun, ia bermain seolah sudah bertahun-tahun di Serie A. Hanya 10 hari setelah debutnya, Juventus mengambil keputusan cepat. Kontrak Kenan pun diperpanjang hingga tahun 2027. Bagi klub sebesar Juventus, ini bukan formalitas, ini pernyataan. Kami melihat masa depan kepadamu. Lalu di tanggal 23 Desember tahun 2023, saat itu Juventus melawan Frosinone. Untuk pertama kalinya, Kenan Yildiz pun berdiri di starting 11. Dan di laga itu, ia tidak menunggu lama. Ia pun menciptakan gol pertamanya di Serie A. Gol yang membuat stadion hening sejenak, lalu meledak. Kenan pun menjadi pencetak gol asing termuda dalam sejarah Serie A. Bukan hanya angka, ini simbol. Lalu di musim berikutnya, Juventus pun mengambil keputusan berani. Nomor 10 diberikan kepada Kenan Yildiz. Nomor yang pernah dipakai oleh Del Piero, Platini, hingga Dybala. Nomor yang bisa menghancurkan mental pemain muda. Namun Kenan sendiri tidak lari. Ia mau menerima. Bukan dengan kata-kata besar, tetapi dengan permainan. Kenan sendiri lahirnya di Jerman. Sebenarnya ia pun bisa memilih di Jerman. Namun Kenan tetap memilih ke Turki. Keputusan emosional, keputusan identitas. Dan ketika debutnya datang, ia membuktikan bahwa pilihan itu bukan romantisme kosong. Lalu di tanggal 18 November tahun 2023, saat itu Turki melawan Jerman. Laga persahabatan. Kenan pun mencetak gol. Bukan sekadar gol, ini adalah sebuah pesan. Seorang anak yang lahir di Jerman
dibesarkan oleh sistem Jerman, mencetak gol ke gawang Jerman dengan seragam Turki. Sepak bola memang kejam, tapi juga sangat puitis. Di musim 2025-2026, Kenan Yildiz memiliki statistik di Serie A sebanyak 13 laga. Ia menciptakan 5 gol dan menciptakan 3 assist. Lalu di Liga Champions, dalam 6 laga, ia menciptakan 1 gol dan 2 assist. Ini bukan statistik sensasional, namun konsisten. Dan konsistensilah adalah mata uang paling mahal di sepak bola elit. Hari ini, Kenan Yildiz bukan lagi talenta. Ia adalah bagian dari proyek besar Juventus. Bukan sekedar masa depan, ia adalah masa kini. Dan yang paling berbahaya dari Kenan Yildiz adalah satu hal. Ia belum mencapai puncaknya. Ada satu pelajaran dari kisah Kenan Yildiz. Tidak semua pintu tertutup berarti akhir. Kadang itu hanya mengarahkanmu ke pintu yang lebih tepat. Kenan ditolak Bayer, namun ia menemukan Juventus. Dan mungkin itu adalah jalan yang memang ditakdirkan untuknya. Jika kamu sedang berada di fase diremehkan, diragukan, ditinggalkan, ingat satu hal, diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara terbaik untuk menyiapkan kejutan. Kenan Yildiz hari ini adalah nama besar, namun kisahnya baru saja dimulai. Dan dunia sepak bola, cepat atau lambat, akan benar-benar mengenalnya. Jika kamu menikmati kisah perjalanan hidup dan karir para pesepak bola dunia seperti Kenan Yildiz, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke sesama pecinta sepak bola. Dan jika kamu ingin kami membacakan kisah hidup pemain idola favoritmu, tulis namanya di kolom komentar. Kami akan membacakan kisah mereka dengan cara yang berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Soccerverse ID.